media online maupun media visual, dapat kami sampaikan kepada kita semua bahwa paket sembako yang kita dibagikan oleh pemerintah Kabupaten Melayu Natal adalah sejumlah 21.331 paket yang kita pengadaannya dari anggaran dana bansos kita sebesar 7 miliar, namun yang sudah direalisasi adalah sekitar 4 miliar 53 juta untuk 21.331 paket. Yang ini akan dibagikan kepada para terdampak COVID-19 atau lebih istilahnya yang para mustahaknya, yang dibagikan oleh rekan-rekan kita dari DPRD. Kenapa anggota DPRD yang membagikan? Karena ini merupakan kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif ataupun bentuk sinergitas antara eksekutif dengan legislatif, di mana di dalam dana bansos yang kita alokasikan itu adalah untuk bahan pangan atau sembako. Tidak ada dianggarkan untuk biaya transportasi, biaya pengangkutan, dan lain sebagainya. Sementara rekan-rekan kita dari DPRD bersedia menalangi biaya transport maupun biaya transportasi dan lain sebagainya sampai ke tempat tujuan atau ke penerima yang ditargetkan. Demikian. Kemudian Bang, untuk si penerimanya apakah itu sesuai dengan daftar yang dari pemerintah atau memang mereka sendiri yang menurut mereka pantas menerimanya gitu Bang? Untuk penerima ini didata oleh para kepala desa, kemudian ini disampaikan kepada masing-masing di dinas sosial. Oleh dinas sosial ini disampaikan kepada para anggota dewan yang bersangkutan. Nah, kemudian untuk penyaluran ini nanti dinas sosial akan meminta daftar penerima tersebut, sehingga kita harapkan ini memang betul-betul tepat sasaran sebagai kepada pihak yang berhak untuk menerima atau mustahak seperti kita sampaikan tadi. Kategori yang menerima paketnya Pak, yang bukan PKH atau gimana Pak? Ini sebagaimana peraturan ataupun ketentuan, memang yang kita prioritaskan adalah yang di luar penerima PKH maupun rastra. Mana kita ketahui berdasarkan pendataan dari dinas sosial bahwa ada sekitar hampir 10.000 yang terdampak COVID-19 ini, sehingga ekonominya terpuruk, dan inilah yang kita prioritaskan untuk menerima bantuan sembako dari pemerintah Kabupaten Melayu Natal ini. Satu lagi Bang, ini kan 21.331 Bang. Ya. Apakah barangkali masih ada untuk tahap berikutnya dalam bentuk paket sembako ini, atau memang hanya ini saja dari pemerintah dan DPRD Bang? Sebelum saya jawab itu, saya rincikan dulu biar jangan ada persepsi yang salah di tengah-tengah masyarakat kita. Dari paket 21.331 itu, kita tahu anggota dewan kita sama pimpinan ada 40 orang. Ya. Nah, kemudian ini diberikan jatah sesuai dengan kedudukan masing-masing. Dalam arti anggota DPRD sebanyak 37 orang itu menerima paket 500 paket per orang. Inilah yang akan dibagikan yang bersangkutan ke tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, untuk anggota saja ada 18.500 paket. Kemudian kita tahu ada wakil ketua 2 orang. Nah, ini kita diberikan jatah 650 paket. Sehingga dapat 1.300 paket untuk 2 orang wakil ketua. Kemudian untuk ketua itu 1 orang sebanyak 1.131 paket.
Kemudian ditambah lagi Sekwan memperoleh jatah sebesar 150 paket. Kemudian ada juga kita, karena pada beberapa hari yang lewat ada Parbetor atau kawan-kawan kita dari Parbecak Motor itu menyambangi kita di kantor Bupati dan di DPRD, juga kita alokasikan sebanyak 250 paket. Kenapa demikian? Karena memang sebagai informasi tambahan dari 7 miliar yang kita alokasikan pada dana bansos tersebut, itu memang gabungan antara uang perjalanan dinas luar daerah eksekutif atau pemerintah atau OPD dan anggota DPRD kita di Kabupaten Mandailing Natal ini. Jadi kita geser anggaran perjalanan dinas luar daerah dari anggota dewan kita itu memang sebesar 4 miliar sekian juta rupiah. Inilah latar belakang lain sehingga kita kerjasamakan dengan DPRD untuk penyerahan paket sembako ini. Di samping tadi sinergitas dan juga bentuk kerjasama kita yang baik selama ini dan kita harapkan pada masa-masa yang akan datang. Kemudian terkait dengan pertanyaan rekan jurnalis tadi, seperti kami sampaikan tadi, 7 miliar yang kita alokasikan dari dana refocusing. Sementara yang sudah direalisasi baru sekitar 4 miliar 53 juta rupiah. Sehingga masih tersisa sebesar 2 miliar 947 juta lagi di kas daerah. Nah, ini tentu akan kita tunggu petunjuk dari pimpinan kemana nanti alokasi atau pembagian daripada dana bansos ini. 4 miliar 947 2 miliar 947 4 miliar 53 juta. 4 miliar 53 juta yang sudah dibelanjakan. Sisanya 2 miliar 947 juta lagi di kas daerah. Ini Yang 70% itu bisa sedikit abang jelaskan bagaimana bang? ya. PMK itu dalam lampirannya ditetapkan ada pemotongan dana alokasi umum kita atau DAU kita sekitar 79 miliar rupiah. Kemudian ada juga pemotongan dana bagi hasil sebesar 9 miliar sekian rupiah. Sehingga itu saja sudah berjumlah lebih kurang 87 miliar, 87 atau 88 miliar. Nah, kemudian kita kan juga sudah boleh kita katakan selama COVID-19 ini vakum lebih kurang 3-4 bulan. Sehingga PAD kita otomatis terdepresiasi. Tidak lagi bisa kita realisasikan 100%. Jadi kita kalkulasikan 30% dari PAD kita ini akan tidak dapat kita raih dari target 120 miliar. Jadi 30% kali 120 miliar berarti 36 miliar. Ditambah tadi 87 atau 88 miliar. Nah, inilah yang mesti kita tutupi, mesti kita potong, bukan kita tutupi, maaf. Inilah yang harus kita potong, yang harus kita sesuaikan sehingga APBD kita bisa balance. Tidak tidak ditampung, tidak lebih banyak ditampung daripada realisasi nantinya. Karena prinsip anggaran harus berimbang antara pengeluaran dengan pendapatan. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Kemudian berdasarkan petunjuk Bapak Bupati Mandailing Natal tadi malam, beliau memberikan arahan petunjuk kepada kita bahwa bahasa yang kita pakai bukanlah pemotongan sebesar 70%, tetapi pemotongan 7% dari seluruh anggaran Mandailing Natal. 7%? Iya, karena total anggaran kita kan 1,7 miliar. Triliun. Ya, 1,7 triliun. Nah, yang kita butuhkan untuk dipotong adalah sebesar 150
sekitar 114 miliar. Nah, sehingga kalau kita persenkan secara total itu hanyalah sekitar 7%. Oh, Itu bahasa yang Iya. kita pakai berdasarkan arahan dari Bapak Bupati Mandailing Natal tadi malam. Ya Pak, ini dana yang dipotong ini dikembalikan ke pusat atau dikelola di Kabupaten Mandailing Natal? Ini bukan dikembalikan, dipotong langsung oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Keuangan. Artinya tidak ditransfer, langsung dipotong di atas. Sejauh ini Pak, kegunaan dana itu dikemenakan nantinya? Itu kebijakan pemerintah pusat. Kalau menurut PMK itu adalah juga untuk penanganan COVID-19 dan dampak ekonomi terhadap akibat COVID-19 ini juga. Pengaruhnya itu Pak untuk APBD kita, daerah kita gimana? Otomatis sangat berpengaruh. Karena 114 miliar itu adalah belanja kita ambil dari belanja langsung. Sementara total belanja langsung kita hanya sekitar 517 miliar kalau saya tidak salah. Otomatis hanya sekitar 400 miliar lagi lah yang menjadi langsung yang bisa dibelanjakan. Sementara yang sudah realisasi kemudian juga termasuk DAP, termasuk juga JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, kemudian juga BLUD rumah sakit sudah termasuk di situ. Sehingga kita perkirakan yang bisa dibelanjakan oleh para OPD setelah pemotongan ini hanya tersisa 47 miliar lagi untuk belanja langsung. Dan pengaruhnya? Ya. Ada upaya pemerintah daerah Pak untuk memberikan masukan-masukan ke pemerintah daerah, Iya. ke pemerintah pusat. Sesuai arahan Bapak Bupati memang kita sedang mempersiapkan surat keberatan terhadap Ibu Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri. Tapi harus kita sadari juga bahwa ini hanya upaya kita yang kemungkinan besar tidak dapat direalisasi, karena kita harus sadar bahwa negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang hierarki regulasinya berjenjang mulai dari pusat sampai ke daerah dan terdiri dari 504 provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Kita hanya berupaya, realisasi dan pelaksanaan itu kita serahkan kepada pemerintah pusat. Tapi kita sebagai untuk membela kepentingan dan kebutuhan daerah dan masyarakat Kabupaten Mandailing Natal, kita upayakan semaksimal mungkin.